Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nano Sutrisno dari UIN Cyber Syekh Nurjati, jurusan Tadlis Biologi. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit, ukuran atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar, ketiga, dua, dan satu premolar, kedua dan satu gigi seri atau intisipon sentral dan latelar, dan gigi taring atau canindos. Jadi bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri, berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, dan gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Bagian mulut berikutnya yaitu lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor rasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi di atas dan bawah saat makanan dikukuhnya sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa mencampur dan mengaduk makanan dengan mudah mendorong makanan ke esofagus. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan gandula salipalis. Kelenjar ludah berfungsi untuk menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitalien. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar: di dekat telinga,
kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat paring atau rongga. Tekak atau paring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Paring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup paring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos, yang secara mekanis bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar ulas menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju ke lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantong makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat pundus, dan bagian bawah pylorus. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung, mengakibatkan bolos, tercampur, dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah pundus. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Organ pernapasan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat seekor atau usus buntu pada ujung sekum. Terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau obat cacing yang sel darah putih yang berperan dalam imunitas bagian akhir. Usus besar disebut rectum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air garam mineral dan zat berguna yang tersisa pada feses sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir di bagian akhir usus besar disebut rektum. Dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gaskrolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses berdorong keluar. Nah teman-teman, berarti kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran video kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.